konsili, lupa apa nama konsili. Saya nggak tanya itu kok. 400 lebih. Iya, ya, maksudnya begini. Pak Yusuf itu menyembah Tuhan kan? Iya, ya. Tuhan yang Esa kan? Namanya siapa itu? Betul. Nah terus itu satu sisi 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti kalau itu nyembah dua-duanya. Ya, dalam dirinya itu ada dua kodrat itu. Nah, iya. Satu kodratnya manusia, satu kodratnya Tuhan kan? Nah, kalau kita katakanlah menyembah Tuhan, otomatis karena kodratnya satu, kita juga menyembah manusia loh. Yang bernama Yesus. Kami menyembah itu. Oh, berarti menyembah Yesus ya yang berbentuk manusia, kan 100% manusia. Ya begini. Ya, oke, itu aja sih pertanyaan. Iya. Ya, polemik itu kan sebenarnya para teolog awal ketika coba untuk mengungkapkan sebenarnya menempatkan kristologi ini berhubungan dengan kristologi sebenarnya. Ini coba untuk mengungkapkan sebenarnya posisinya Yesus ini bagaimana sih. Oleh karena itu ada pandangan yang hanya coba itu yang banyak ini pergolakan para teolog sebenarnya. Akhirnya ditetapkan di konsili konsilinya itu tahun 400 lebih atau 500 lebih itu. Nah, itu yang mau menekankan tentang itu. Ini ajaran resminya, yaitu di dalam ini ada dua kodrat yang harus tidak bisa dipisahkan. Nah, tidak bisa dipisahkan kan itu. Ya, secara logika, pikiran saya itu mengatakan bahwa Pak Yusuf juga menyembah manusia loh itu. Iya. Betul kan? Tapi Yesusnya ya bukan 100% Tuhan dan 100% manusia, bukan berarti bahwa kami ini mau menyembah, tidak. Maksudnya seperti ini. Pergolakan di dalam dunia teologi, terutama para teolog ini yang coba mengungkapkan, mau memisahkan tentang Yesus ini, mau terlepas. Dia kalau memang harus disembah, seharusnya dia ini ada keterpisahan tentang keilahian dan kemanusiaannya. Tetapi gereja makanya Pak Yusuf kalau bisa dikurangi 1% lah. Dia 99. Ya, ini berhubungan nanti arahnya ke doktrinnya, karena sudah didoktrinkan, sudah ditetapkan ini pengajaran resminya. Oleh karena itu ya kami percaya tentang penguraian tentang itu memang di dalam kekristenan ini ada lingkup besarnya itu ya, tentang misteri. Karena kami tetap masih ini ya, dalam iman Kristen ini sendiri pun berhubungan dengan Tuhan, sumber keberadaan ini, tetap memberi ruang misteri pada apa yang menjadi iman kami, sehingga yang bisa kami jelaskan semampu yang bisa direfleksikan ya para pembelajar terutama. Artinya kan Pak Yusuf juga mengatakan bahwa itu 100% manusia, 100% Tuhan. Secara tidak langsung Pak Yusuf dan mungkin teman-teman Kristen yang lain itu sama juga menyembah manusia. Betul bahwa kami ketika tidak terlepas dari 100% manusia dan 100% Tuhan, mengatakan kami menyembah manusia, memang kami menyembah Tritunggal itu. Di dalam satu pribadi yang lain, Yesus yang adalah yang hadir ke manusia, ya kami sembah itu. Betul. Kami tidak jadi macam sepertinya mau memisahkan. Kalau kami mau memisahkan tentang kemanusiaannya, berarti kami sudah menolak doktrin kami, menolak iman Kristen kami. Itu Pak Yusuf cukup jujur di sini. Maka kalau saya boleh usul atau memberi saran, sembahlah Tuhannya Yesus, jangan sembah Yesus. Gitu. Jadi murni. Masalahnya ini kan saran. Siapa Tuhan? Ini kan saran. Ya, maksudnya begini. Di dalam kekristenan, Tuhan atau sumber keberadaan sebenarnya mempunyai cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu macam bicara tentang Trinitas saja ada ruang misteri. Iya. Berarti ada misteri ya. Seperti kita memasuki suatu alam gaib itu ada misterinya. Nah kalau gitu nanti kita akan buat konten uka-uka. Begini. Ada misteri tertentu di sana. Karena agama itu bukan misteri sebenarnya. Agama itu beda. Menerangkan, bukan menjadikan kita sebagai misteri. Kalau kita mempelajari agama yang mengandung misteri, lah ini kita termasuk di dalam alam misteri. Itu seperti blog, mungkin misteri. Iya, ya mungkin dalam cara pikir yang lebih benarnya begini, bahwa
tidak mungkin kita bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan Tuhan secara utuh. Itu harus diakui semua manusia yang berakal. Memang Pak Yusuf, kalau kita dalam Islam memang itu udah pasti karena ya itu semua tidak mesti ada yang serupa dengan dia. Ya itu dan tidak bisa harus kita dalam ruang itu. Ya. Tapi yang menjadi perbedaan kita dengan Pak Yusuf ini dalam konteksnya itu masih bisa mereka-reka bahwa Tuhannya itu ada salah satu dari antara dua. Dari antara tiga. Dari antara tiga gitu kan. Nah, bagaimana? Kurangi. Dan 100% Tuhan, 100% manusia. Aku juga secara ilmu fisiologis, kalau ada satu oknum 3 kepribadian, itu manusia biasa ya. Kita nggak usah main ke Yesus dulu. Itu termasuk orang nggak normal loh. Maksudnya? Ya, kalau ada orang ada 3 kepribadian, itu orang nggak normal namanya. Maksudnya 3 kepribadian bagaimana? Iya, ada yang nanti kalau siang dia itu pendiam. Kalau beda. Siang dia itu menjadi pemarah. Beda-beda begini. Ya itu tentang sikap jadi pribadi yang dimaksud tentang tentang identifikasi sikap seseorang itu beda dengan yang dimaksud dengan ini. Sebenarnya apalagi ini menyangkut kepada ketuhanan. Ketuhanan punya 3 pribadi. Satu pribadi aja. Satu pribadi itu kan menunjukkan manusia yang seutuhnya. Satu pribadi kealahan itu menunjukkan kekuatan dirinya sebagai seorang ilahi. Tetapi kalau dalam ilah itu ada itu ya termasuk suatu kebagongan itu. Begini Bang Sul, sebenarnya tentang itu kenapa didefinisikan menurut pemahamannya itu? Karena hadir, maksudnya Yesus ini sudah hadir ke dunia, ke histori manusia. Jadi tidak mungkin bisa dipungkiri. Jadi apa yang direfleksikan dari yang dimunculkan dari Alkitab inilah akhirnya dirumuskan tentang misteri Tritunggal. Nah, ini jauh. Kalau sudah mengarah ke sini, saya serahkan dengan Mas Zuma. Gimana ini Mas Zuma? 3 pribadi, 1 oknum. Menurut Mas Zuma bagaimana ini? Oke, makasih Bang. Ya. Suara saya kedengaran? Siap, lanjut. Jelas. Oke. Mantap. Jadi begini, Bang Yusuf, ya supaya kita itu tidak terlalu jauh terpisah ya. Padahal kita saling menyayangi satu sama lain ya kan. Kita sama-sama aja dulu dudukkan sosok yang datang kepada Bani Israel itu. Sama-sama kita akui Islam, Kristen, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bang Yusuf setuju enggak dengan konsep itu? Ya, kalau tiga sudut itu ya, sudut Yahudi, sudut Kristen, sudut Islam ya. Karena Kristen juga mengakui di dalam itu jelas dia utusan. Kalau Yahudi kan enggak ngakui, Bang. Ya? Yesus itu tidak diakui sebagai utusan Tuhan oleh Yahudi. Oh ya, betul lupa. Hanya Islam dan Kristen yang mengaku itu. Oh betul. Jadi ada 3 aspek yang mengakui di sini. Yang pertama adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Islam. Nah, yang memisahkan kemudian kita sampai jatuh talak 3 adalah ketika konsep Yesus yang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan ini kemudian dianggap sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, kan begitu ya? Ya kan Bang? Kita cerai di situ kan? Sebenarnya bukan begitu. Kristen bisa mengakui tentang Yesus sebagai utusan karena penggunaan kata-kata yang ada. Tetapi Kristen sendiri tidak ya. Kristen sendiri bukan melihatnya seperti itu. Dalam pengertian penggunaan kata utusan di dalam Injil itu jangan dilihat separuh-separuh. Maksudnya utusan sebagai apa? Memang sering dimunculkan. Tetapi jangan lupa juga sering juga dimunculkan tentang sisi keilahiannya. Jadi apa artinya ini? Nah, itulah aku bilang tadi, Bang Yusuf.
yang membuat kita bercerai adalah ketika Bang Yusuf mengatakan pada diri Yesus itu ada sisi keilahian. Ngerti enggak? Ya. Ilahi itu apa sebenarnya? Kalau saya memaknai, kalau saya memaknai ilahi itu adalah yang disembah. Aspek-aspek yang kemudian dekat kepada pandangan kita terhadap esensi pencipta, kan begitu. Nah, sekarang penilaian ini muncul dari golongan Kristen akibat daripada keluar biasaan yang terjadi pada diri Yesus pada masa itu berdasarkan apa yang diinformasikan dari penulis, kan begitu ya. Nah, sementara Yesus di sisi lain itu mengajarkan dirinya apapun yang dia lakukan itu adalah atas perintah, kekuatan atau penguasa yang ada di luar daripada dirinya itu sendiri. Kan itu faktanya yang ada di lapangan. Sehingga antara Islam dan Kristen terpisah disebabkan karena adanya doktrin dan dogma yang dibangun oleh gereja mendudukkan utusan Tuhan menjadi Tuhan itu sendiri. Kan di situ poinnya, Bang. Enggak juga, karena begini ya, mungkin kalau bagi Bang Suma itu poinnya, tetapi kekristenan sudah menganggap dia tidak melihat gitu ya. Karena kalau kita melihat satu sisi yang diinformasikan, contoh kita lebih menekankan tentang utusan, jadi kita mencari berapa banyak kata tentang utusan. Tetapi kalau kita melihat juga tentang apa yang menjadi inti pewartaan itu mau menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana formulasi ini? Contohnya, contoh. Di dalam kita ambil Injil berat ya, Injil Yohanes. Pembukaannya itu sudah sangat jelas. Kedua tentang ego emi. Itu jelas itu. Tidak ada satu karya, bahkan menurut para pembelajar bahwa tidak ada satu karya yang berani ini menggunakan kata ego emi. Ego emi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ketika di Yunani kan ego emi atau apa? Ehe eser ehie. Ini penggunaan kata ini hanya untuk siapa di dalam Perjanjian Lama ini? Nah, sekarang begini loh, Bang. Sebelum pindah ke sahabat yang lain. Kalau hanya dasar ego emi, ya, betapa banyak manusia-manusia yang pada zaman dahulu itu selalu mengatakan ego emi, Bang. Termasuk tidak. Yohanes. Bukan. Ini bahkan menurut pembelajar ini bahwa baru Yohanes ini bagaimana dia sangat baik mengutarakan tentang ego emi ini. Tidak semua mengatakan itu. Siapa yang bilang? Sekarang gini. Sekarang begini, Bang. Kalau kemudian malaikat Jibril mengatakan ego emi, apakah kemudian malaikat Jibril itu juga berarti Tuhan itu sendiri? Berarti malaikat Jibril sendiri sangat kurang ajar, karena begini, kita mesti lihat susunannya. Bagaimana? Bang Yusuf, tunggu dulu Bang Yusuf. Bang Yusuf, pelan-pelan Bang Yusuf. Ya. Ya. Di dalam Lukas 1 nomor 19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah. Kan di situ ada kata ego emi. Enggak. Ego emi maksudnya akulah dia, itu bukan berarti itu. Akulah itu bukan berarti ego emi. Akulah dia yang di situ dikatakan ego emi itu jelas ya. Itu tentang bagaimana frase bahasa yang digunakan penulis Taurat. Bang, coba tolong saya dikasih urai 1 menit aja, biar saya urai dulu. Oke ya. Ada seorang buta, sudah buta, pengemis pula tuh. Ya boleh kita lihat di dalam Yohanes 9 nomor 9. Di situ juga dia mengatakan ego emi. Lalu Petrus di dalam Kisah Para Rasul 10:21. Di sana juga mengatakan dirinya ego emi. Bahkan Paulus juga di Kisah Para Rasul 22 nomor 3 juga mengatakan ego emi. Jadi kalau kita ambil ego emi, lalu kemudian kita sandarkan ke ehye eser ehye, berarti Musa juga kena. Kan gitu, Bang. Karena Musa juga
mengatakan hal itu. Bukan ini. Iya, ini maksudnya apa? Saya pun tidak mengerti maksudnya. Nah, itu makanya aku bilang kelihatannya Bang Yusuf ini tidak mengerti. Kan awalnya kan gini. Yang memisahkan antara Kristen dan Islam itu poinnya adalah ketika seorang manusia yang lahir tanpa ayah kemudian diutus kepada Bani Israel sebagai rasul, kita sama-sama mengakui bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia dari atas, bukan manusia biasa. Dia lahir ajaib. Kita sama-sama mengakui itu. Dia diberi pengajaran hikmat sama-sama. Yang menceraikan kita kemudian, ya, meski tidak melalui pengadilan agama, Bang Yusuf mendudukkan utusan ini sebagai Tuhan dengan dasar tadi. Yohanes 1, dia adalah firman. Kedua, ego emi. Gitu loh. Artinya kalau ego emi artinya kalau ego emi ini sahabat saya jadikan sebagai sebuah data untuk kemudian menjadikan Yesus itu Tuhan, celaka Bang. Terlalu banyak orang yang mengaku hoon di dalam bahasa Septuaginta di dalam kitab Anda. Banyak di dalam bahasa di versi Arab mengatakan ya. Ada dalam bahasa Inggris I am, ada dalam bahasa Indonesia akulah dia. Jadi kalau semua ini dijadikan sebagai pijakan untuk mendudukkan Yesus, terlalu banyak manusia, malaikat ya yang pernah mengatakan ego emi. Gitu loh Bang Yusuf. Sudah. Nah, kedua, sedikit lagi Bang Yusuf supaya nanti Bang Yusuf bisa tanggapi. Kedua, terkait dengan firman. Saya ikut alurnya ketika pada mulanya adalah firman. Nah, di sini belum ada Yesus. Pada mulanya adalah firman itu di situ belum ada Yesus. Berarti yang dimaksud pada mulanya firman ini adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Apa itu? Ya, gagasan, ide, kemampuan yang dimiliki oleh Allah yang melekat pada dirinya. Itulah yang disebut pada mulanya adalah firman. Nah, segala sesuatu yang bermula, Bang, itu adalah ciptaan. Setiap sesuatu yang bermula, artinya dari tidak ada menjadi ada, itu semuanya adalah ciptaan. Jadi kalau berbicara mengenai pada mulanya adalah firman, itu ujung-ujungnya pasti akan berbicara mengenai ciptaan. Kita buktikan coba. Apa buktinya? Buktinya firman itu telah menjadi manusia. Endingnya ciptaan kan? Gitu loh. Jadi kalau masih mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Endingnya nanti firman yang melekat pada diri Allah itu menyebabkan lahirnya atau terciptanya sebuah ciptaan, hal yang baru. Dan Maria, lahirlah ciptaan bernama Yesus, seorang manusia lahir tanpa ayah. Begitu loh Bang Yusuf. Kalau Bang Yusuf mau rujuk boleh, silakan. Sudah nih. Oke. Ya. Begini Bang Suma ya. Sebelum apa yang saya ingat ya, saya tanggapi yang saya ingat dari ungkapan Bang Suma begini. Kalau tentang saya menuhankan Yesus itu tidak. Dia dari sendiri dia dari sananya seperti itu. Bagaimana manusia yang mampu merefleksikan bagaimana cara kekristenan melihat itu kan kelihatan ya. Pengajaran kami ini pengajaran yang berkelanjutan sampai ke pengajarannya. Maksudnya begini. Maksudnya dalam kesaksian yang diberikan itulah dasar kami mengenal siapakah sesembahan kami, siapakah Yesus itu. Nah, jadi dalam pengungkapkan kata bahwa orang Kristen menuhankan itu juga tidak tepat ya. Yesus dari sananya itu Tuhan. Nah, itu bagaimana? Bang Yusuf, sedikit Bang Yusuf, Anda bicara lebar sebentar, kita kasih kesempatan. Anda tidak menuhankan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Anda menuhankan sosok yang memang Tuhan dari sananya. Kan begitu. Iya. Nah, iya kan? Iya kan? Nah, siapa
siapa yang kemudian punya hak mengajarkan itu ke Bang Yusuf? Yang punya hak pengajaran itu yaitu gereja. Nah, berarti Bang, ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, sehingga muatan semua perkataan Yesus pada saat dia datang tidak pernah offside, mengatakan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau seorang sedikit lagi, Bang, kalau seorang Yesus aja berhati-hati di dalam berkata, lantas kemudian gereja ini apa dasar pijakannya berkata seenak udelnya saja tentang Yesus? Ya begini. Ya, silakan. Begini. Ya, kalau mungkin Bang Suma mengambil satu ayat dan mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata, saya lebih tertarik kita lihat konteksnya. Itu pasti biasa kelihatan bahwa ketika dalam penceritaan itu, kesaksian itu mau coba menggambarkan bagaimana keadaan waktu itu sehingga menimbulkan perkataan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini dalam kisah yang mau disampaikan begini tentang bagaimana eksegesis yang benar tentang Alkitab itu sendiri. Yaitu bagaimana kita di zaman sekarang coba menelusuri apa yang menjadi apa yang menjadi harapan penulis saat itu di zamannya. Jadi salah jika kita membawa pikiran kita untuk macam mengadopsi apa yang menjadi penulis, apa yang menjadi kemauan penulis pada saat itu, agar kita pahami seperti apa yang kita mau. Itu salah eksegesinya. Dari kutipan yang itu saya bisa melihat bahwa ini cerita yang coba dimunculkan. Contoh kalau cerita ini ada di mana tentang ini biasanya memberi kesaksian Yohanes ini mungkin. Ini tentang ini kita lihat ada konteksnya. Itu satu. Itu kita lihat konteksnya. Dari konteks itu saja sudah jelas. Kalau itu baru bagaimana Yesus di situ mau meyakinkan ketika ditanyakan tentang kebenarannya itu bagaimana. Makanya dia kata aku bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Itu bukan berarti mau menunjukkan bahwa Yesus ini tidak punya kuasa. Tidak. Kita lihat konteksnya itu jelas nanti kalau kita lihat buka baik-baik ayatnya. Kedua tentang gereja. Tentang gereja sendiri, pengajaran ini pengajaran yang berantai dari sana. Di luar itu bagaimana ada hak orang lain lagi untuk mengajarkan tentang Yesus ini? Tidak ada selain gereja. Ya, karena ini pengajaran yang berantai sampai ke Yesus sendiri. Oleh karena itu hak bisa dikatakan hak tunggal. Tidak ada hak ganda di sini. Hak tunggal pengajaran Yesus sebagai Tuhan, ya memang gereja. Oh jadi ada standar ganda ya? Artinya Bang Yusuf sudah mengakui bahwa konsep utusan berubah menjadi sang pengutus itu datangnya dari gereja. Bukan apa. Jadi Bang, dari mana Bang? Tidak kenal. Kami sendiri tidak mengenal Yesus itu hanya utusan. Memang ditulis itu mungkin ada kata-kata yang membingungkan Bang Suma. Wah ini dia tuliskan utusan. Tidak. Pengertian orang Kristen. Bang Yusuf, tidak ada satupun kata di dalam pengajaran Yesus yang saya temukan di kitab Anda yang membuat saya bingung. Ada. Iya, justru semakin menguatkan iman saya. Bukan bingung tentang ini, tidak. Maksudnya seperti ini. Ketika saya kasih tentang bagaimana kutip ayat itu juga harus bisa melihat konteksnya. Ini sebenarnya apa? Contoh Yohanes ya, ketika kita mengambil Yohanes, kita tahu dulu latar belakang Yohanes ini seperti apa. Yohanes Rasul ini. Karakter dia dalam menulis, dalam menyampaikan itu apa? Keadaan latar belakang orang di zaman penulisannya itu bagaimana? Supaya kita bisa dudukan, coba kita menggali keluar apa yang sebenarnya menjadi kemauan Yohanes dalam menyampaikan pesannya. Ini bukan masalah tentang kita melihat atau menafsir, tidak seperti itu pendekatan Alkitab ya. Eksegesi. Oke, Bang Yusuf, artinya gini loh Bang. Saya menghargai iman Abang ini ya sebagai sebuah ajaran yang kemudian menjadikan abang saya ini tunduk terhadap aturan gereja. Saya hargai itu. Tapi kemudian kenapa saya tampil mewakili teman-teman Muslim?
berbicara mengenai tentang hal ini. Karena pertama, Lembaga Kitab Indonesia itu kan mengambil kata-kata yang dari Al-Quran. Satu. Kedua, di Islam diajarkan sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kemudian diberikan hikmah Injil itu hanya seorang rasul, hanya sebagai utusan. Kemudian, Bang Yusuf, apapun yang kemudian Yesus ajarkan, terlepas daripada poin-poin apa tujuan penulisan kitab Bang Yusuf, nyata di dalam pengajaran Yesus, dia katakan bahwa jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Itu di dalam Yohanes 10 nomor 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepada aku. Nah sekarang, kita tahu, Islam Kristen paham, Yesus itu utusan Tuhan. Yesus itu adalah orang yang luar biasa, orang yang suci, orang yang mulia. Bahkan di Al-Quran disebut, dia adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada pencipta alam semesta. Islam memuliakan itu, Bang. Tapi ketika kemudian kita lihat di dalam kitab Abang, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Jadi Yesus itu memberikan ruang untuk tidak percaya kepada dia, kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Nah sekarang ketika kita percaya tentang seluruh apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, Bang, kepercayaan kita kemudian ke Yesus itu yang harus dipertanyakan. Percaya sebagai utusan Tuhan kah? Atau percaya sebagai Tuhan itu sendiri? Itu loh poinnya, Bang. Yang membuat kita cerai kan gitu. Itu ajanya, simple itu ajanya yang kemudian memisahkan antara saya dengan Bang Yusuf sehingga rumah tangga kita berantakan, Bang. Mungkin itu masalahnya. Ayolah Bang Yusuf, lebih rujuk aja kita, Bang. Sudah disiapkan tanggal 25 Desember sebagai terlahirnya kembali rumah tangga baru. Kan gitu, silakan Bang. Ya begini, tentang apa? Tentang hal iman ya. Mau bilang bagaimana ya ketika nah, itu dia. Bang Suma. Thank you Bang. Saya hargai itu. Ya. Silakan. Ya, karena Bang Suma dengan pikiran seperti itu, terutama ya umumnya Islam yang berpikiran seperti itu tentang dia sebagai utusan, tetapi Kristen sendiri tidak melihat sebatas itu, tidak. Saya sudah katakan, mungkin dengan Bang Suma kan sudah berapa kali saya katakannya bahwa kronologis yang kerangka besarnya kronologis yang saya katakan tentang bagaimana kesaksian itu sampai dituliskan. Itu kan seharusnya bisa dimengerti begitu kan, yang saya sering katakan. Semasa hidupnya dengan para rasul, bahkan para rasul masih samar mengenal itu. Konteks-konteks ini ketika saya suarakan ini mau memberi pesan bahwa tulisan-tulisan yang ada di ini adalah kesaksian iman penulis tentang siapakah Yesus ini. Dari kesaksian itu, tidak lain kesimpulannya hanyalah Yesus adalah Tuhan. Karena kesaksian inilah, kesaksian tentang Yesus adalah Tuhan, maka keempat Injil ini tertuliskan. Karena itu. Sepertinya Pak Yusuf ini lebih suka makan rujak daripada rujuk, Bang Juma. Tidak, ini ya kita bukan ini tentang gitu. hal ini. Jadi sebenarnya boleh saya bicara sedikit, Bang Yusuf? Ya. Jadi sebenarnya gini loh, Bang. Yang Abang katakan tadi itu bahwa keseluruhan daripada hasil tulisan mereka ini adalah ingin menyuarakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mohon maaf kata ini, Bang Yusuf. Meskipun ya tidak ada harta gonogini yang harus kita bagi, Bang. Tapi paling tidak hari ini kita bisa menyadari bahwa ada kekuatan di luar daripada apa yang menjadi aspek iman yang notabene Anda katakan dari kitab Anda. Ada kekuatan politik yang kemudian mengusung satu propaganda yang harus mau tidak mau kita sadari, itulah yang kemudian memberikan vaksin kepada sahabat-sahabat sehingga
tidak menyadari bahwa tidak ada satupun kata dari pengarang-pengarang kitab Anda yang menerangkan bahwa ini adalah kitabullah, ini adalah firman Allah. Bang Yusuf dan kawan-kawan sudah mengatakan, mengakui dan memproklamirkan kitab Anda adalah catatan-catatan kesaksian. Betul. Saya paham dan saya katakan itu adalah sebuah kesimpulan yang akurat. Itu betul. Jadi apa yang kemudian menjadi rangkaian yang tertuang di dalam kitab Abang, ketika kemudian kita hadapkan antara pemahaman saya sebagai seorang Muslim dan Anda sebagai seorang Kristen atau seorang Katolik, maka akan bertumpu kepada satu titik bahwa sang rasul yang tadinya utusan, kemudian murid-muridnya beralih fungsi menjadi sang utusan. Kan itu yang terjadi saat sekarang. Sehingga lembaga kitab Anda yang harusnya menjadi rasul adalah Yesus, dihilangkan kata rasul itu kepada Yesus, lalu kemudian dilantiklah murid-muridnya menjadi rasul. Sehingga seakan-akan tulisan mereka itu adalah kalamullah. Seakan-akan tulisan mereka itu adalah firman Tuhan. Tapi fakta tidak ada ditemukan pernyataan bahwa itu adalah firman Tuhan, maka diambillah prinsip apapun yang tertulis karena ilham Roh Kudus, maka itu semua kebenaran dari Sang Ilahi. Kan itu poinnya. Itu poinnya yang kemudian dipahami dan kemudian dijabarkan dan dipertahankan oleh iman sahabat-sahabat Kristen. Saya hargai itu, Bang. Saya hargai. Saya sangat menghargai. Dan saya tidak punya hak untuk kemudian mengotak-atik itu. Hanya saja saya punya kewajiban, ya, sebagai mantan orang yang pernah bersatu berumah tangga dengan Bang Yusuf, menjalankan mahligai kehidupan bersama dengan mendudukkan satu konsep yang sama, bahwa kita bukanlah Hindu, kita bukanlah Buddha, kita bukan Konghucu, kita bukan agama lain di luar daripada Kristen dan Islam. Tetapi kita adalah satu konsep keyakinan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel yang mengajarkan hikmat Injil. Anda kemudian bercerai dengan saya. Laksana Barnabas bercerai dengan Paulus. Yang tadinya satu perahu, membina sebuah rumah tangga, mengajarkan sebuah konsep kebahagiaan dunia sampai di akhirat. Tapi Anda kemudian menceburkan diri turun dari kapal dan mengajarkan kepada orang lain dan diri Anda bahwa yang tadinya utusan berubah menjadi sang pengutus dengan konsep apapun yang Anda jadikan sebagai acuan hari ini. Padahal saya sudah rangkul Abang, saya sudah peluk, saya udah ciumi Abang, ya saya udah sayangi Abang. Bahkan saya cari nafkah untuk Abang, supaya Abang bisa sampai kepada jannah, kepada surga. Saya ajarkan bagaimana cara mendapatkan harta surga menurut ajaran orang yang kita imani bersama. Ya, tapi apa yang kemudian terjadi? Adanya kekuatan dari luar yang kemudian mengebiri konsep yang tadinya kita harus jadikan sebagai pondasi. Apa itu? Aku, Yesus, diutus kemudian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Satu poin, Bang, sebelum Abang lanjutkan. Yohanes 17 nomor 4. Ini nggak bisa kita hilangkan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Pekerjaan yang aku lakukan ini kemudian diberikan penilaian oleh orang yang mengingkari ajaranmu dengan mengatakan itulah sisi keilahian yang aku miliki. Padahal aku melakukan itu semata-mata untuk memuliakan engkau di bumi, untuk menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk aku lakukan di hadapan Bani Israel. Mungkin begitu, Bang. Coba dipikir sebelum jatuh palu. Ya, karena hak untuk membesarkan anak-anak kita itu diserahkan nanti keputusan Abang nanti tanggal 25 Desember itu. Silakan. Begini tentang hal iman. Sejauh yang saya ketahui tentang bagaimana coba mendekati pembelajaran Alkitab itu ya.
Bahkan jangankan kita yang menggunakan gini, bahkan mereka yang di tahap para ahli yang coba untuk meruntuhkan, coba untuk melihat celah bagaimana untuk bisa menguburkan iman Kristen. Tetapi sampai saat ini belum ada satu pun yang mampu. Semuanya bisa ditepis. Tentang Bang Suma yang bagaimana melihat ini, Yohanes sudah sering dikatakan, pendekatan Alkitab bukan seperti itu. Melihat satu ayat dan coba untuk melihat dan menggali, tidak seperti itu. Kita lihat apa sebenarnya yang mau disampaikan Yohanes. Poin-poin penting dalam Injil Yohanes yang sudah ada sering saya munculkan, terutama tentang itu ya, bahwa pembukaan yang juga adalah kesimpulannya. Itu satu yang dimuat, dua tentang egoim ini, tentang apalagi tema-tema besar seperti macam kemuliaan. Itu yang berhubungan dengan kata-kata yang ada saat, ada apa. Pendekatan-pendekatan ini ketika kita pelajari, kita melihat sebenarnya Yohanes sungguh-sungguh mau mengutarakan tentang siapakah Yesus ini. Akan kelihatan ya. Itu satu poin. Kedua, di poin kedua, jika penulisan Injil terutama perjanjian baru ya, di dalam terang roh yang sama, maka itu adalah firman Allah. Mungkin paham maksudnya ya. Karena jika kita baca perjanjian baru ini dengan seperti macam buku cerita, akan tidak menjadi firman Allah. Menjadi firman Allah jika dibaca dalam terang yang sama, terang roh yang sama. Artinya kita coba untuk menelusuri apa yang mau disampaikan penulis. Ada lagi Bang? Ya itu saya kata dua hal yang perlu saya tekankan. Oke, makasih Bang Yusuf. Jadi gini Bang, terkait dengan firman, ya mau dia dafar atau memra, itu saya katakan di Islam itu adalah sifat yang kemudian saya boleh gambarkan dengan logika sederhana. Al-Quran boleh dikatakan dalam konsep saya pribadi majas, ya, firman majas, dan boleh saya katakan nafsi, firman nafsi. Itu yang perlu saya gambarkan di sini. Nah, ketika kemudian Bang Yusuf yang masih menggunakan akal sehat mengatakan bahwa konsep selanjutnya adalah apa yang dituangkan oleh kemudian penulis semata-mata ingin menyampaikan seluruh aspek yang ada dalam tulisannya itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Lagi-lagi Bang Yusuf kembali kepada pemahaman kita dari awal. Islam Kristen sama-sama mengikat diri dalam sebuah konsep bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bahkan dengan indahnya kalau kita lagi mendengarkan teman-teman Kristen mengatakan satu-satunya orang yang datang dari surga dan akan kembali ke surga. Saking hebatnya Yesus itu. Islam jauh lebih hebat dari itu Bang. Terkait dengan orang yang datang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, Islam jauh lebih hebat dari itu di dalam mendudukkan Yesus. Tapi tidak sampai terjerumus ke dalam jurang kekafiran. Menganggap sosok yang mengajarkan hikmat Injil ini adalah Tuhan itu sendiri dengan konsep Sang Firman telah menjadi manusia. Oke? Terus kemudian yang kedua Bang Yusuf, ketika kemudian abang ini mengatakan Yohanes ingin memberikan sebuah penilaian dan penggambaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya hargai itu Bang, saya hargai. Cuman yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah Yesus itu kalau kita tarik benang merahnya dari Yohanes 1 sampai 1 perikop, maka yang terjadi kemudian di situ adalah pencipta alam semesta yang notabene-nya adalah Sang Firman itu telah hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kalau konsep itu benar, akal ini dimatikan, maka berbahagialah kita anak keturunan Adam. Kenapa? Karena Tuhan pencipta alam semesta pernah datang di tengah-tengah kita, bergaul dengan kita sebagai manusia. Pertanyaannya kemudian, pertanyaan lanjutannya adalah, ketika Sang Tuhan datang di tengah-tengah kita, apa yang Dia lakukan? Apa yang Dia ajarkan?
pesan-pesan seperti apa yang dia berikan kepada manusia? Adakah dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Ataukah dia justru menekankan dirinya hanya sebagai sosok utusan saja? Yang kemudian pada saat dia mengajarkan dirinya sebagai sosok utusan, dia pun memberikan kisi-kisi pesan-pesan mukjizat, pesan-pesan yang sangat-sangat super dahsyat, pesan-pesan yang keramat, kalau saya boleh bilang. Apa pesan-pesan yang keramat itu? Berhati-hatilah. Kepada siapa? Kepada ahli kitab. Siapa lagi? Orang Farisi. Siapa lagi? Orang-orang yang kemudian disebut sebagai ular beludak yang tidak akan lolos dari api neraka. Ini yang perlu dicari poinnya. Maka tidak mungkin kemudian Yesus yang begitu gamblang, begitu lugas mengajarkan kepada muridnya, waspada, 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 ternyata yang diwaspadai itu tidak ada gitu loh. Lalu kemudian ada segelintir orang yang mengatakan, loh kok kamu katakan tidak ada? Kan Islam nongol berikutnya. Tunggu dulu, jangan terlalu ejakulasi dini dalam hal ini. Karena yang dikatakan oleh Yesus penyesat, itu ahli Taurat, yang harus diwaspadai, ahli kitab. Yang harus diwanti-wanti adalah orang Farisi. Nah, kemudian saya bukannya ingin mencuci otak daripada Bang Yusuf. Saya ngerti gitu loh. Cerai itu pedih. Tapi kalaupun harus kita cerai, apa boleh buat? Kan gitu ya. Apa boleh buat? Ya, silakan menjalani jalanmu sendiri. Saya jalani jalanku sendiri. Masih banyak di luar sana yang mau menerima saya sebagai pendamping Bang Yusuf. Ya kan Bang Yusuf? Nah, karena itulah kemudian Bang Yusuf, ketika ada pesan moral yang disampaikan melalui poin-poin pewahyuan di dalam kitab abangku ini, di mana di dalam Kejadian 49 nomor 27 kalau saya tidak keliru, di situ Yakub meramalkan, menubuatkan keturunannya, Bang. Ketika dipanggilnya Benyamin, kelak laku keturunanmu itu berlaku seperti serigala. Lalu kemudian kita konvert terhadap pengajaran Yesus bahwa penyesat itu memang betul dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Dan mereka sudah bangkit pada saat itu, pada saat Yesus melontarkan perkataan itu, pesan-pesan keramat itu maksud saya. Nah, tampillah sosok yang dengan percaya dirinya mengajarkan kepada pengikutnya di dalam Roma 11 nomor 1, aku orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Nah, yang mana yang harus diwaspadai menurut Yesus? Dari keturunan Ibnu Hasim, atau keturunan Quraisy, atau keturunan daripada Benyamin, atau keturunan daripada Yakub dari suku Benyamin, atau dari Farisi dan ahli Torah. Itu loh Bang. Jadi kekuatan yang terjadi yang menguasai abang tadi, yang kalau abang ini masih ingat, abang mengatakan bahwa gereja merumuskan, bapak-bapak gereja yang mengajarkan, iman kami seperti itu adanya. Oleh karena itulah kemudian kitab Anda sungguh tidaklah mengajarkan seperti iman Anda hari ini, terkecuali ada muatan-muatan yang disusupi ke dalamnya yang menjadikan Yesus yang utusan itu menjadi Tuhan. Siapa yang punya dominan dan punya kekuatan kuat di dalamnya, yang mengajarkan kemudian yang disalib itu, yang mati di atas siang salib itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Siapa punya kekuatan itu? Ahli Torah, ahli kitab. Dia orang Farisi, dia yang mengaku dari Benyamin. Saya bukannya mau mencari kambing hitam, tidak. Tidak. Kalau berbicara mengenai ajaran Islam itu sudah final. Berulang saya katakan kepada Bang Yusuf dan sahabat-sahabat Kristen, Islam itu sudah final. Yesus yang pun tidak diakui sebagai Nabi Isa alaihissalam, kami akui dia adalah sosok manusia suci, sosok manusia mulia.
mau dilarikan kemanapun, kami tidak bisa dipisahkan dengan konsep itu. Bahwa Islam berdiri di atas fondasi Yesus adalah Rasulullah, Yesus adalah utusan Allah. Karena itulah saya mengurai dialog ini, mencoba untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap Bang Yusuf. Mudah-mudahan Bang Yusuf bisa kembali rujuk 25 Desember, ya. Bang Yusuf bisa terlahir kembali. Masih ada 11 bulan Bang, sesi belajar-belajar kemudian ke depan. Kenapa? Kalau Islam itu kemudian sesat, sehebat apapun hari ini saya menggaungkan tentang Islam, tetap saja saya ke neraka. Begitu juga sebaliknya. Sehebat apapun sahabat saya Bang Yusuf menerangkan tentang konsep gereja, kalau ternyata itu salah, tetap aja masuk ke neraka. Jadi kita tidak menilai Islam atau Kristen di sini, tapi yang kita nilai di sini adalah muatan pewahyuan, akal sehat, dan juga ilmu yang kemudian menjadikan kita dapat menjalani koridor jalan yang lurus itu. Akulah jalan yang lurus, kata Yesus. Kenapa kita tidak ikuti jalannya Yesus? Itu sih poinnya Bang Yusuf. Ya, silakan Anda jawab sambil ngopi. Ya begini, banyak poin yang kita bicarakan. Ya nih, ngopinya sedap betul nih. Iya Bang, saya kalau ngajar di kampus itu biasa 7 SKS langsung. 7 SKS. Bercanda Bang Yusuf, silakan. Tapi Pak Yusuf sebelum jawab, tolong jangan nangis ya. Monggo Pak Yusuf. Ya, begini tentang hal iman yang ini saya sudah sering katakan. Kenapa di Katolik dalam formasi ketika mau mencaburi pembelajaran Alkitab harus didahulukan dulu pembelajaran filsafat. Ini karena apa? Karena coba untuk mempertajam bagaimana pendekatan pembelajaran mereka. Karena itu metode yang dilakukan di dalam kekatolikan dalam coba untuk membimbing, mengarahkan bagaimana pengajar-pengajarnya itu saya rasa sangat tepat. Karena begini ya, mempelajari Alkitab langsung pada teologinya akan berantakan. Belajar Alkitab mesti dengan kekritisan tersendiri. Sejauh-jauh kekritisan yang bisa dibuat terhadap Alkitab yang coba mengorek Alkitab, tetap semuanya dapat dijawab dengan baik karena kebenaran ada padanya. Itu satu. Saya perhatikan dalam pembelajaran saya juga sangat sulit merobohkan pengajaran-pengajaran tentang pendekatan Alkitab ini. Bahkan para peneliti saya lihat, saya suka dulunya ketika mereka berbicara tentang itu, tetapi tidak. Semua dipatahkan dengan sangat-sangat mudah bagi sesama para teolog. Bahkan ketika kita mau mempelajari bagaimana dinamika yang terjadi di dalam gereja, terutama para pengajarnya yang dengan kebebasan berpikirnya coba menyuarakan, akan sangat dapat diperhatikan bagaimana mereka mampu mengutarakan tentang kekritisan dan coba untuk membangun sesuatu yang dianggapnya benar, tetapi akan selalu dapat ditepis dengan kebenaran itu sendiri. Karena itu, saya terlalu tertarik ketika pembelajaran Alkitab ini bisa dirobohkan. Tetapi sayang, saya tidak pernah melihat ada satu atau bahkan sekumpulan para ahli yang begitu kuat bisa merobohkan pembelajaran ini. Belum ada sampai saat ini. Oleh karena itu saya rasa ketika kita bicara tentang Alkitab, tentang bagaimana pemahaman orang Kristen tentang Alkitab, ketika kita harus memahami ini, maka kesimpulannya akan sangat jelas bahwa kesaksian ini adalah dasar iman kekristenan. Yesus adalah Tuhan. Ini adalah dasar iman kekristenan. Seperti itu.
Saya tanggapi Bang ya. Ya. Oke. Makasih Bang Yusuf. Jadi gini, Bang. Apa yang Abang uraikan ini ya kita hargailah ya, kita kasih apresiasi lah terhadap konsep yang Abang begitu jujur mengakui. Yang sebenarnya Abang sampaikan ini bukan item-item yang kemudian menjadi penilaian yang bersumber dari kitab Abang, bukan. Tapi yang Abang sampaikan itu adalah iman. Iman orang-orang Kristen lah, saudara-saudara saya, yang tidak mampu dirobohkan oleh unsur apapun yang ingin merobohkan itu, jika kemudian perangkat yang bernama akal tidak digunakan. Sederhana Bang, sederhana. Sederhana sekali lagi saya katakan. Coba Abang tanya ke saya, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mau dunia ini gempar sampai gempah seperti apapun mengatakan itu 3, tapi kalau iman saya mengatakan 1 ya 1 Bang. Nggak ada kekuatan yang mampu merubah itu. Ya betul, ini menarik begini. Itulah, tunggu Bang, sedikit lagi Bang. Jangan dibuka, nak panas. Oke. Itulah makanya saya bilang, kekuatan apapun yang menggelinding di atas muka bumi ini, ya, langit ini kemudian berganti posisi dengan bumi, matahari berubah menjadi martabak, sekalipun yang namanya iman Bang, tidak ada yang mampu merubuhkan. Jadi yang Abang sampaikan tadi bukan kekuatan kebenaran, tetapi yang Abang sampaikan adalah iman. Abangku yang ganteng, yang cakep. Saya katakan begini, orang kalau kudu sudah iman, sudah percaya, jangan iman, percaya aja dulu. Atau naik sedikit dari level percaya, yakin. Orang kalau sudah yakin Bang, hanya nyawa yang bisa memisahkan itu. Nggak ada kekuatan apapun yang bisa melemahkan itu kalau orang sudah yakin. Apalagi sampai level iman. Lalu orang ada lagu mengatakan, tai kambing pun rasa perkedel kalau dikatakan iman Bang. Karena itulah saya katakan, bukan daripada konsep kebenaran yang membuat teman-teman hari ini menjadi kekeh di dalam konsep kekristenan. Bukan. Saya jamin itu. Tetapi adalah iman. Dan saya hargai itu. Tetapi sangat disayangkan, kita berasal daripada rumah yang sama. Apa itu? Saling percaya bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian bernama Yesus, yang kami imani bernama Isa, yang tadinya Eso, itu adalah utusan Allah. Lalu dia hidup melata di antara orang-orang Israel, juga mengajarkan dirinya adalah utusan Allah. Pengajarannya, pesan-pesan keramatnya juga mengajarkan dia adalah utusan Allah. Lalu siapa yang kemudian menyuarakan dia adalah Allah itu sendiri? Itulah jawabannya, iman. Sahabat-sahabat Kristen yang Abang tadi sampaikan, rumusan bapak-bapak gereja Alkitab yang mengajarkan kami seperti itu. Sikit lagi Bang, sikit lagi. Lalu bagaimana caranya menutupi konsep ini? Ya, mohon maaf kalau suara saya agak serak ya. Bagaimana caranya menutupi konsep ini? Salah satu alasannya adalah aspek-aspek yang sering saya protes itu Bang. Tolong kembalikan prinsip-prinsip dasar kata-kata Islam yang sangat sakral di dalam agama kami untuk tidak digunakan. Itulah alasannya kenapa kemudian hal yang tadinya lemah menjadi kuat, karena ditopang oleh istilah-istilah itu. Contoh misalnya, ketika saya bertanya begini, Yesus itu adalah narasumber, dialah jalan keselamatan dan hidup. Dari lisannya lah poin-poin keselamatan itu didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada beliau. Apa itu? Bahwa dialah narasumber yang menyatakan diri kepada manusia. Allah tidak akan mungkin nuzul. Bapa yang mengutus aku. Tidak bisa kau dengarkan suaranya, wajahnya pun kau tak nampak, kata Yesus. Tapi aku sebagai utusan,
Aku yang menyatakan dia seperti apa adanya. Karena itulah kemudian bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Paulus yang menjadi dasar pijakan kebenaran. Tapi yang menjadi poin-poin kebenaran itu adalah Yesus berkata. Berkatalah Yesus. Pada suatu hari Yesus berkata. Yesus berjalan-jalan ke sebuah kebun, lalu memetik buah anggur. Lalu kemudian dia berkata, poin perkataan Yesus itulah buli-buli daripada kebenaran itu. Nah, sehingga, sekali lagi, sehingga sahabat saya, Bang Yusuf, yang saya hargai, sehingga poin yang terkungkung lama di barat sana, setelah istilah-istilah ini diurai, istilah-istilah konsep-konsep Islam ini diurai, ternyata tidak berkesesuaian dengan sumber asalnya yang maksud saya misalnya kata kafir, kata syafaat, kata apapun itu yang sebenarnya tidak ada korelasinya dengan itu, membuahkan sebuah ikatan yang tadinya kuat menjadi melemah. Kita lihat Inggris, kita lihat Amerika, kita lihat Spanyol, kita lihat Rusia hari ini. Mereka berbondong-bondong mencari di mana suara azan hari ini akan dikumandangkan. Di gedung mana lagi ada suara azan akan dilantunkan di negara kita ini. Itu yang terjadi sekarang, Bang. Kalau di negara kita ini masih kuat, betul. Kenapa? Karena istilah-istilah poin yang sangat krusial di dalam pengajaran Yesus yang tersalur di dalam Al-Quran, itu diambil untuk menutupi kelemahan itu. Maka kemudian, Bang Yusuf, maka kemudian, tak enyahlah abang mengatakan Paulus itu rasul. Kenapa harus dikatakan rasul? Karena sekali lagi saya katakan, orang Arab pra-Islam tidak pernah mengatakan kata rasul untuk seorang utusan gubernur, untuk seorang utusan bupati, untuk seorang utusan raja. Kata rasul itu muncul nanti di Quran. Bukan bahasa Arab murni, tapi itu asalnya dari bahasa Quran yang kemudian diambil oleh Lembaga Kitab Indonesia, didudukkan untuk Markus, Matius, Paulus, dan kawan-kawan. Sementara kata rasul itu terbersit dalam Al-Quran untuk menilai sebuah beban, untuk menilai sebuah tugas. Apa itu? Katakan kepada manusia, ini la ilaha illa ana, Muhammad adalah utusanku. Itu baru bisa disebut rasul. Tapi kalau kemudian mengajarkan yang kamu salib itu, ya, menebus kita dari kutub hukum ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Saya katakan na'udzubillah, summa na'udzubillah, Bang Yusuf. Jadi bukan kekuatan dari kitab Anda, tapi kekuatan iman lah yang membuat Anda kokoh, sehingga meskipun saya sudah mengancam Bang Yusuf, saya tidak akan kembali rujuk ke Bang Yusuf kalau belum mengakui bahwa Yesuslah Rasul, bukan Paulus. Demikian Bang Yusuf sementara. Silakan diomelin. Oke. Itu berapa poin penting sebelum ya tentang yang awal tadi. Saya untuk sesi ini Bang Yusuf 30 menit, silakan jangan berhenti ngomong. Silakan. Gini. Sampai kelenger Pak Yusuf. Ya, yang tadi menarik 1+1 ini di luar kerangka imannya. Kita coba bermain dalam logika. 1+1 sama dengan 3. Betul. Kalau kita lihat rumusan dasar matematik yang dasar ya, tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian dengan perkalian. Ada 4. Dan permainkan ini dalam hitungan apa itu trinitas. Oke, 1+1 sama dengan 3 masuk dalam trinitas. Trinitas juga ada menyebut tentang tri. Oke. 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Tetap masuk dalam konsep trinitas karena keesaan itu ada dalam konsep trinitas. 1 kurang 1 kurang 1 sama dengan -1. Satunya tetap hanya ada minus. Kita perhatikan permainan ini. Kita lihat permainan. 1 bagi 1 bagi 1 tetaplah 1. Bagaimana menyikapi hal-hal dasar seperti ini? Ini akan masuk ketika kita masuk ke ranah bagaimana berpikir kritis untuk mau coba bermain dengan apa yang menjadi pengetahuan empiris untuk mengungkapkan sesuatu yang metafisik. Ini saja sudah membuktikan trinitas
lebih diunggulkan dari segala konsep ketuhanan yang ada di bumi. Itu yang bisa saya katakan tentang permainan dalam hal konsep-konsep dasar matematik. Kedua, ketika bicara tentang hal iman, bicara tentang bagaimana kami dengan keimanan kami, ya memang betul keimanan dengan pengetahuan ini agak susah dilepaskan ketika kita bicara tentang dasar iman itu, terutama tentang tulisan-tulisan atau Alkitabnya atau Biblasnya, itu yang akan sangat rumit membedakan bagaimana posisi iman dengan pertanggungjawaban secara logik. Tetapi yang saya katakan tadi, saya suka akan orang-orang yang berpikir liberal. Liberal ini orang-orang yang berpikir kritis tentang seputar Alkitab. Ya. Tetapi ya saya baca selama ini ya tidak mempunyai kritikan yang betul-betul bisa menggoyahkan tentang dasar pembelajaran itu sendiri. Karena memang sungguh rumusan akan apa itu Alkitab pun sudah sangat kokoh. Oleh karena itu saya lihat sesuatu tentang pembelajaran ini sebenarnya susah sih diterobos, bahkan para ahlinya ya. Ketika ada yang desas-desus menyuarakan ini tentang semua yang hadir di dunia Zoom ini tentang eksegesi pribadi ini, aduh, jangan melabelkan orang-orang yang bereksegesi pribadi ini, mereka sendiri ini sebagai cerminan dari pembelajaran Alkitab itu. Tidak. Pembelajaran Alkitab itu punya pendekatannya sendiri dalam menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi kehendak penulis itu dalam mau menyampaikan sesuatu. Seperti kita ambil kalau Yohanes 1 itu apalagi yang pembukaannya, terutama pada satunya itu sangat indah ketika kita harus mau membentangkannya dalam pendekatan-pendekatan ini. Yang tadi Matembang Suma mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, di situ Yesus belum ada. Ini cara pikirnya bagaimana? Begini, Yohanes sendiri ketika dalam mau menyampaikan kesaksian, kenapa dia menggunakan pembukaannya seperti ini yang agak berbeda dengan Injil Sinoptik. Ini dia mau menekankan secara baik. Bahkan kalau menurut saya ini tidak mungkin terinspirasi dari Yohanes sendiri. Karena apa? Karena dia menyampaikan tentang inti Trinitas itu. Beda tapi tidak dapat dipisahkan. Pada mulanya adalah firman, bukan mau merujuk ke hal yang lain, tetapi di sini Yohanes mau menjelaskan tentang siapakah yang dia mau memberi kesaksian ini. Yesus inilah. Kenapa dia mampu mengungkapkan tentang rangkaian yang sebegini baik ya. Apalagi dalam bahasa aslinya tuh kita lihat macam ada ketersusunan seperti macam puitis, hal-hal puitis. Itu mau menunjukkan ini. Ketika kita baca dalam bahasa Indonesia secara jelas itu ya, tentang apa? Dari terjemahan itu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, atau firman itu dengan Allah. Dua, ada menunjukkan dua hal. Tetapi di baris berikutnya firman itu adalah Allah. Ini apa? Penjelasan apa? Kembali satu. Jadi apa sebenarnya yang mau disampaikan Yohanes? Di sini kita melihat, coba menggali. Apa sebenarnya yang mau disampaikan Yohanes? Di satu sisi dia katakan dua. Di sisi berikutnya sudah mengatakan satu lagi. Ini menunjukkan ada sesuatu yang mau disampaikan tentang hal ini. Ini yang dikategorikan misteri Tritunggal. Segala yang bisa dijelaskan orang Kristen tentang Tritunggal tetap ada ruang misteri karena ini berhubungan dengan sumber keberadaan. Karena dalam konsep kita jelas bahwa Tuhan tidak mungkin dapat didefinisikan sepenuhnya oleh akal. Jika dapat dijelaskan sepenuhnya oleh akal, maka Tuhan adalah hamba dari akal atau Tuhan lebih kerdil dari akal.
maka akarlah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Jika Tuhan bisa dijelaskan. Itu penekanan tentang bagaimana sebenarnya konsep. Pak Yusuf. Saya pikir beneran 30 menit. Oke. Jangan sampai terlalu lama. Anda tertekan dengan omongan Anda sendiri kan. Jadi udah penekanan loh. Silakan Bang Juma ditekan. Masih saya Bang, masih dikasih waktu saya. Iya, silakan Bang Juma ditekan. Oke, makasih banyak ya para guru-guru yang ada di sini di Zoom yang mencoba memberikan ruang pada saya untuk Bang Yusuf. Kayak gini Bang Yusuf. Ketika kemudian abang saya ini menggunakan perkalian, pembagian, dan seterusnya, itu tidak relevan Bang dengan fenomena, fakta, dan perjalanan hidup sejarah umat manusia terkait dengan keyakinan dan konsep agama yang kita pegang hari ini. Kenapa saya katakan demikian Bang? Begini loh, saya kalau di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kemudian di poin lain, di dalam Islam, innani anallah la ilaha illa ana. Itu sudah final dan kami mengimani itu adalah sebuah penggambaran akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kurang lebih 13 tahun lamanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kemudian memperkenalkan Islam, tidak seperti Islam hari ini Bang, bahwa begitu orang menjadi mu'alaf, maka sang guru tinggal memilih poin mana yang mau diajarkan terlebih dahulu kepada anak yang terlahir bayi kembali fitrah maksud saya. Tetapi pada saat Islam itu pertama kali diajarkan di atas muka bumi ini melalui tangan Rasul Muhammad SAW, poin yang paling terdalam dan yang paling mendetail dan yang paling tuntas diuraikan, terlalu makan waktu banyak, adalah tentang akidah tauhid. Bagaimana kemudian Allah yang tadinya memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Musa, Daud, Salomo, Isa, sudah bercampur aduk dengan ajaran-ajaran politeisme, Hellenisme, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah datang mengurai kembali itu 13 tahun lamanya. Oleh karena itulah kemudian ketika Bang Yusuf menemukan di dalam kitabnya Bani Israel, misalnya di kitab Devarim atau kitab Ulangan, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas bumi dan di langit yang di atas dan langit yang di bawah atau bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini diminta oleh Tuhan untuk dicamkan baik-baik. Poin ini Bang, harus diakui bahwa di situ belum ada 1 plus 1. Belum. Kenapa kemudian tidak boleh menjadi pembagi? Tidak boleh menjadi perkalian. Tidak boleh. Kenapa? Karena Yesus belum nongol waktu itu. Berarti belum ada penambahan. Masih la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, baik di langit maupun di bumi. Itu poin yang harus ditanamkan. Allah menerangkan, wa yada'ta hayyam. Ini kalau orang mengerti tentang bahasa Ibrani, paham betul di situ. Ketika kemudian Allah menerangkan ki, hu, ni, merujuk kepada dirinya esensi yang satu, maka tidak ada kemudian dibilang kali 1 bagi 1 dan seterusnya. Munculnya 1 tambah 1. Jangan dibuka deh, panas. Itu oleh karena ada penambahan Tuhan-Tuhan baru dalam bentukan baru. Makanya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tetap aja dikatakan 1. Kenapa? Karena memang itu tadi iman. Oke, mana lagi? Kalau sudah iman ya iman gitu loh. Tak boleh ada yang mengganggu gugat itu. Itu iman. Tapi iman tidak mesti harus diakui benar iman itu. Oleh karena itulah kemudian kitab yang kita masing-masing anggap suci menerangkan kepada kita sebagai umat bahwa iman benar itu mampu memindahkan gunung. Gitu loh. Orang percaya itu mampu kemudian melakukan hal-hal mukjizat. Kenapa? Karena pewahyuan bekerja pada dirinya. Ada ilham Tuhan yang bekerja pada dirinya.
ada wahyu Tuhan yang bekerja pada dirinya, dan kekuatan akal yang sudah menjadi fitrah manusia. Karena itulah kemudian kenapa iblis, kenapa malaikat ingkar terhadap Allah, karena tidak mau sujud kepada kita. Tidak mau sujud kepada kita manusia, iblis itu. Justru iblis mau kita yang sujud kepada dia. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Nah, ketika kemudian bangsa saya ini mengatakan, kalau itu terjadi, kembali kepada Yohanes. Kenapa Yohanes kemudian mengatakan, firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Abangku, saya katakan sekali lagi, ya, konsep itu secara pribadi, saya, Zulkifli Abbas, saya imani. Saya imani itu. Bahwa pada diri Allah, itu ada sifat yang disebut kalam. Kemampuan berkata-kata yang melahirkan kalimat. Dari kalimat inilah kemudian Allah menciptakan hal yang baru. Nah, kalau kemudian Bang Yusuf belum yakin tentang apa yang saya utarakan ini, supaya abang bisa kembali ke dalam pangkuanku gitu loh. Supaya kita rujuk kembali gitu loh. Yesaya 55 nomor 11 yang saya uraikan tadi kepada abang. Allah sendiri yang menyatakan, demikianlah kalamku, demikianlah kehendakku, demikianlah citraku. Jikalau dia sudah keluar dari diriku, dia tidak akan kembali kepada diriku sebelum apa yang ku kehendaki itu terjadi. Artinya, pada diri Allah itu ada kalam, ada firman. Ada sesuatu yang hari ini sahabat Kristen sebut firman. Mau dia memra, mau dia dafar, yang paling pasti adalah bahwa pada diri esensi pencipta alam semesta, dia ketika ingin menciptakan, maka cukup dia mengatakan kun, dan kata jadilah itu tidak batal sebelum terjadi. Kun fa ya kun. Apa yang aku perintahkan jadi, tidak kembali, tidak batal, tidak gagal, harus terjadi, baru kembali. Itulah yang terjadi ketika di dalam kitab abang, baca di kitab Matius, baca di buku Lukas, di situ sangat terang diuraikan. Bagaimana kemudian Maria yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran, sampai semulia-mulianya dia dibuatkan surah khusus untuk Maryam, untuk Ibunda Maria. Begitu mulianya wanita ini. Kenapa dia dimuliakan? Kenapa dia disucikan dalam Islam? Karena dia kelak menjadi salah satu manusia perawan yang membuka cakrawala berpikir anak keturunan Adam, bahwa Sang Pencipta langit dan bumi mampu mencipta seorang manusia, tidak mesti harus ada rahim, tidak mesti harus ada unsur laki-laki di dalamnya. Itu yang ingin Allah jajakan kemudian, sehingga apa yang ada di Yesaya 55 nomor 11 ini terurai dengan jelas bagi logika kita. Orang Indonesia itu kuat dalam berlogika. Sayangnya ketika konsep ketuhanan yang tidak masuk logika diakal-akalin. Coba kita tengok bagaimana kemudian Gabriel sang pesuruh datang kepada Maria. Apa respon sang perawan? Jangan bilang begitu. Mana mungkin aku hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Bagaimana itu bisa terjadi, kata Maria? Lantas apa kata Gabriel sang pesuruh Allah? Apa yang dikatakan? Kamu jangan takut. Kamu jangan khawatir, wahai Maria. Roh Kudus bekerja di atasmu. Roh Kudus bekerja atasmu. Sesungguhnya sang pemilik jagat raya menginginkan engkau hamil dan melahirkan sosok manusia yang kelak kau namai dia Yesus. Tujuannya Bang Suma sampaikan ini apa sih? Kok sampai ke sana? Tujuannya agar insting di dalam kepala kita itu menyadari dan memahami bahwa pada poin itu kehidupan manusia dibawa oleh pergeseran detik yang disebut waktu demi masa, wal asri. Allah bersumpah demi waktu itu. Kenapa? Yang tadinya perawan menjadi hamil
tanpa disentuh laki-laki, kemudian lahir sosok manusia yang sangat-sangat mulia, Nabiullah Isa alaihissalam, yang hari ini disebut sahabat Yusuf dengan sebutan Yesus Kristus. Jadi apa poinnya, Bang Suma? Poinnya adalah kalam Allah terlontar dari mulut Allah. Jibril datanglah kepada Maria, sampaikan kepada dia, aku Allah sang pemilik jagat raya, penguasa di atas segala-galanya, menginginkan dia hamil. Itulah firman yang bersama-sama dengan Allah, itulah dia. Kalam yang menyatu dengan Allah, itulah dia yang disampaikan oleh Jibril kepada Maria. Lalu pernyataan Allah yang mengatakan, apa yang hendaki akan berhasil. Hasil daripada kehendakku itulah ciptaan. Berhasilkah Maria hamil? Berhasilkah Maria melahirkan? Alhamdulillah, beliau berhasil. Artinya firman Allah yang datang kepada beliau tidak kembali kepada Allah dengan sia-sia. Sebelum Maria hamil, sebelum Maria melahirkan sosok manusia, maka Yesus itu adalah hasil dari firman. Segala sesuatu yang berasal daripada akibat itu adalah hal baru, Bang Yusuf. Ini loh, itu adalah hal baru. Segala yang baru tentu ciptaan. Karena itulah kemudian, tolong jangan tuduh saya, Bang Suma kamu itu comot-comot ayat. Bang Suma kamu itu suka ngambil ayat yang sesuai dengan seleramu. Kamu itu nak baca satu perikom, abangku yang kukasihi, yang kucintai dan kusayangi. Bang Yusuf, satu-satunya teman debat yang santun. Beginilah saya kalau saya cerita di teman-teman Kristen yang beda keyakinan dengan saya, kalau saya jumpa sama-sama. Inilah cara saya yang sebenarnya. Ketika saya berdialog dengan yang santun, saya lebih santun. Saya sayangi beliau, saya ayomi beliau. Tapi jangan coba-coba kalau dia muncul sebagai serigala, saya akan muncul sebagai harimau. Oleh karena itulah Bang Yusuf, saya katakan, Bang, mari rujuk sama saya. Saya akan menjadi pendamping yang baik buat Anda. Mencari nafkah dunia dan akhirat untuk Anda. Ketika Anda kemudian ingin mendudukkan ciptaan Allah sebagai ciptaan. Yang khalik tetap menjadi khalik, yang makhluk tetap menjadi makhluk. Sebagaimana pesan-pesan Nabi kita, gitu loh. Berhasil dia. Hasilnya inilah yang dikatakan produksi. Produksi dari firman, bukan firman. Produksi dari firman adalah ciptaan. Contoh nih, saya katakan kepada abang nih. Analogi sederhana. Motor punya knalpot. Knalpot ketika dia bersuara, keluar asap. Asap ini akan mengeluarkan racun, unsur-unsur racun. Nah, unsur racun inilah kemudian yang disebut ciptaan. Motor, saya katakan adalah Allah. Knalpot adalah kalam. Asap adalah kalimah. Racun, karbondioksida, ya kalau nggak salah ya, tolong diluruskan. Itulah ciptaan. Itulah Yesus. Jadi dia bukan asap, dia bukan kalam, dia bukan perkataan, dia juga bukan knalpot, dia bukan sifat Allah, apalagi Allah, dia bukan motor. Jauh, jauh Bang. Karena itulah kemudian, yuk kita dengarkan nasihat Yesus. Wahai engkau Thomas, siapakah aku ini menurut engkau? Matius 16, nomor 16, terurai sampai ayat berikutnya, data berikutnya, Bang. Siapakah aku ini menurut kau, Simon? Kau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Kuasa. Betul yang kau katakan itu. Bukan orang yang mengajarkan engkau, tetapi Allah yang mengutus aku, yang telah mengajarkan kepadamu, bahwa akulah Mesias, anak Allah. Berarti Yesus itu Mesias. Nah, sebagai orang yang punya akal logika nih, terpelajar kita ya kan. Saya pernah kuliah, Bang Yusuf pasti juga pernah belajar kristolog. Mari kita urai ini. Kalau dia itu mengatakan dirinya sebagai Mesias, Islam, wahai Islam bangun kalian. Dari mana kamu dapat konsep Mesias, wahai Islam? Kristen bangun, sahabat-sahabat Kristen.
Dari mana antum semua mendapatkan dan mengantongi kata Mesias hari ini? Islam harus jujur akui itu. Kalau kita Mesias Al-Masih datangnya dari Al-Quran, ternyata itu sama dengan sinonim dengan Mesias, dengan Al-Masih di dalam pengajaran Nabi-Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW atau Bani Israel. Mesias menurut sumbernya ternyata adalah sosok yang diurapin, sosok utusan, sosok manusia yang kemudian menjadi jalan menuju kepada Allah. Karena itulah kemudian Yesus dengan gagahnya mengajarkan tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Jadi Yesus kudu wajib diikutin, Bang. Jangan ngikutin orang-orang yang berkata seenak perutnya menurut catatan-catatan mereka. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku ditugaskan untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada aku. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Ikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Hidup kekal itu adalah engkau, Zuma, Bang Yusuf, mengakui, mengimani, mengasihi, percaya, meyakini, mengimani. Tidak ada Tuhan selain Allah. Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Dan mempercayai dan mengenal aku, anak Maria, anak Yusuf sang tukang kayu, hanya sebagai utusan Allah. Selesai. Di situ poinnya Bang Yusuf. Karena pita suara saya ini habis dioperasi Bang Yusuf, saya mau ikut lomba vokalis. Jadi mohon maaf, suara saya rusak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada Bang Yusuf bisa membuka cakrawala berpikir Bang Yusuf. Terakhir dari saya Bang Yusuf, bukanlah kemudian Islam karena saya mampu mengurai Islam akan menjadikan orang itu selamat. Bukan. Bukan juga Kristen yang Anda pertahankan hari ini yang akan membuat Anda selamat. Tetapi selamat tidaknya kita adalah tergantung daripada kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi itu tentu ada di antara dua agama ini. Kalau bukan di Islam, maka ada di Kristen. Itu poinnya. Karena itulah kemudian jangan fanatik, tinggalkan ajaran agama yang mendogma dan mendoktrin. Lepaskan doktrin itu di kepala, dudukkan kitab yang kita anggap suci, lalu kita pelajari pelan-pelan, minta petunjuk kepada Sang Pemilik langit dan bumi. Itu rahasianya. Demikian Pak Yusuf, Bang Yusuf, terima kasih Bang Yusuf. Saya menyayangi Bang Yusuf. Terima kasih. Thank you. Pak Yusuf, Anda masih bernapas? Silakan. Soalnya napasnya juga nih. Oh ya. Banyak ini ya, banyak partisipan. Ya, mungkin kalau banyak ya kebetulan lewat di sini. Jadi, 1 jam Bang Yusuf, silakan. Bukannya 60 hari. 1 jam aja dulu Bang. Oh iya. Tapi gue yang cemburu ini. Oh iya. Pak Yusuf, jangan sambil dicas. Bunyi itu, bro. Cabut. Tuh, bunyi. Ya, lanjut Pak Yusuf. Terakhir mungkin ini kebetulan juga nanti. Suaranya Pak Yusuf. Suaranya sudah jelas? Ya, mantap. Ya. Mungkin dari Bang Peta dulu mungkin terakhir ya atau kalau saya melihat keseluruhan apa yang Bang Suma katakan ya, ketika bicara tentang iman ini maka akan jadinya seperti ini. Ya, iman tidak mungkin dapat dikelabui dengan apa yang menjadi trik atau intrik dari sesuatu yang coba untuk melunturkannya. Imannya pasti mengarahkannya pada hal yang diimani. Itu saya sependapat dengan Bang Suma tentang hal-hal seputar itu ya, tentang hal iman. Tentang hal bagaimana kita coba berpikir berpikir ini di luar kerangka teologi atau iman yang sebenarnya tentang permainan berpikir hal-hal dasar matematik. Ini bukan menyangkut tentang itu hanya saya coba untuk melihat dan mengungkapkan. Jika kita melihat hal-hal seperti ini, karena sering juga dengar orang kata mana ada 1 + 1 + 1 sama dengan 1. Kekristenan juga tetap mengingat 1 + 1 + 1 sama dengan 3.
Tetapi tiganya itu juga tidak menyalahi Tritunggal itu. Oleh karena itu saya kembangkan di dasar itu ya, tentang penjelasan seperti tadi. Seperti itu juga kerangka dasarnya bagaimana cara saya melihat tentang hal-hal seputar perkataan atau tentang hal linguistik di dalam penempatan di dalam Alkitab maupun Biblia itu, ataupun di dalam ada kaitannya dengan bahasa-bahasa yang disakralkan di dalam Islam. Ya, ini kita lihat bagaimana ya kalau kita menyikapi dengan dengan pandangan-pandangan yang lebih positif. Bahasa ini ya saya mau bilang bagaimana bahasa ini netral. Saya juga tidak ini ya, kalau memang bisa seorang Kristen terlepas dari bahasa yang menjadi ranah yang netral di dalam penyampaian berkomunikasi, ya kasihan juga dong orang Kristen dibatasi dalam hal-hal penggunaan bahasa. Jika orang Islam teguh dalam imannya, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak terkecoh dengan apa yang menjadi penyampaian bahasa dari iman yang lain. Tidak terkecoh dengan itu. Itu menurut saya ketika saya melihat hal linguistik yang dipermasalahkan dalam coba diangkat, dikemukakan, ini agak sedikit butuh mereka yang mampu menjelaskan dari segi linguistik. Tetapi sebagai pengetahuan umum bahwa bahasa ini adalah sesuatu yang netral, yang juga bisa dikatakan ya dipakai untuk komunikasi manusia. Oleh karena itu saya lihat kalau menyikapi hal-hal seperti ini ya kita serahkan ke ahli linguistiknya, bagaimana dengan mereka yang lebih berkompeten dalam hal-hal ini untuk menjelaskan. Oke, Pak Yusuf. Pak Yusuf sendiri berserah diri kepada siapa? Saya jelas berserah diri kepada Tuhanku dan siapa Allahku. Itu Tuhan, Pak Yusuf? Yesus dong, seperti kata Thomas, Tuhanku dan Allah. Tapi Yesus sendiri berserah diri kepada Tuhannya. Hah? Ya itu berserah diri bagaimana itu? Gini, kita terangkan dulu apa yang dimaksud komunikasi Yesus dengan Bapa dengan berserah diri kepada Bapa. Begini, di dalam kekristenan memandang hubungan Bapa Yesus dengan Roh Kudus ini, itulah yang direfleksikan. Akhirnya rumusannya tuh lebih tepatnya ke Trinitas, yang lain tidak mungkin. Trinitas ini Pak Yesus bekerja sama atau satu forum, apa maksudnya ini? Bukan begini, rumusan yang sampai kepada Trinitas ini karena polemik yang coba dimunculkan para teolog awal ya, para bapak-bapak pengajar awal. Ini coba melihat tidak mungkin, bagi iman mereka tidak mungkin kalau dia sudah menjadi manusia, berarti ini bahkan sampai muncul Sabellian, Arius yang besar-besar ya pengaruh. Menurut Pak Yusuf, ketiga-tiga ini yang paling berkuasa siapa Pak Yusuf? Mereka ini sehakikat maksudnya hakikatnya ini mereka sehakikat. Mau lebih besar bagaimana? Nggak pernah misa begitu? Bukan nggak pernah misa. Itu kenapa ketika dikatakan, macam Bang Han dikatakan, kalau memang tidak bisa dibedakan, kenapa dikatakan disamakan? Ini sebenarnya kunci. Saya lihat dalam pembelajaran ini, cuma dalam rumusan ini kunci menjelaskan tentang keberadaan Tuhan atau Allah atau sebutan apapun. Saya tidak terpengaruh dengan sebutan. Mau orang Islam mengatakan itu proper name atau misalnya contoh nih Pak Yusuf, waktu Yesus ada di dunia, dia berserah diri kepada Bapa. Nah, Roh Kudus di mana? Apakah mereka ini saling berjauhan atau mereka menyatu waktu itu? Begini, apa yang coba dijelaskan mereka ini bagaimana ya mau menjelaskan ini? Itu yang saya katakan. Ada ruang misteri dalam penjelasan Trinitas itu sendiri. Misteri ya. Masih ada ketika kalau sudah menjelaskan secara detail tentang Trinitas, dan bahkan saya mampu mendefinisikan Trinitas secara betul, berarti sudah pasti akal saya adalah jadi, Tuhan. Cukup dari diimani saja di sana gitu ya. Bukan diimani, tetapi ruang ini tidak mungkin ditembus oleh akal. Oh, jadi nggak bisa
sejauh yang bisa dijelaskan ya Trinitas itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sejauh yang bisa dijelaskan akan. Boleh nggak Pak Yusuf berserah diri seperti apa yang pernah dilakukan Yesus berserah diri? Kenapa nggak nyamain aja? Ya, saya bukan Yesus. Ya, artinya kan ikut seperti apa yang dilakukan Yesus, minimal kayak gitu. Ya, memang saya melakukan apa yang coba Yesus ungkapkan. Apa Pak Yusuf Trinitas ini seperti nanti ini diomelin sama Yesus? Enggak, bahkan dia akan menempatkan saya jika dia kenal saya, hanya masalah semua orang belum tentu semua Kristen ya. Nanti Yesus gini, saya kok berserah diri kepada Bapak, kamu berserah diri kepada aku, siapa yang ngajarin lu jawab apa nanti? Kan saya bilang saja, kan kamu sendiri yang memberikan tanda-tanda itu. Nah, tanda-tandanya kan berserah diri Yesus kepada Bapaknya, bukan tanda-tanda suruh lu berserah diri ke dia. Tanda-tandanya bahwa dengan kebangkitannya, kematian kebangkitannya. Jadi masalah berserah itu diri yang membuat bukan kebangkitan, Pak. Iya, berserah berserah diri itu. Ketika Yesus ini sebenarnya juga tidak tepat tentang Yesus berserah diri kepada Bapa. Yesus berkomunikasi menurut dengan Bapa. Anda sekarang ini Yesus masih berserah diri nggak kepada Bapa? Kan Yesus kan duduk di sebelah kanan Bapa, masih berserah diri nggak tuh? Ya begini, tentang hal itu yang dikatakan konsep itu yang kalau kita larikan tentang kursi tahta yang dibicarakan tentang di King Hadas dengan itu ya agak seperti itulah nanti rumitnya dalam pemikiran-pemikiran itu. Ya soalnya mereka juga satu, tetapi mereka ini esa. Ya mereka esa, ini tetapi dikatakan satu. Mereka ini konsep ketuhanannya juga mereka udah akui bahwa ini belum final dan mengikat. Makanya Pak Yusuf kalau ingin final dan mengikat, saya rasa ikut bergabung dan menyuma. Rujuk aja sih, kenapa sih? Begini, indahnya iman kekristenan ketika ini mampu selaras dengan akal yang benar. Katanya tadi nggak bisa dicerna oleh akal logika manusia. Iya, maksudnya keseluruhan tentang ini, keseluruhan jika Allah didefinisikan secara jelas, maksudnya sepenuhnya kita mampu mengenal Allah, maka sudah pasti Tuhan itu Allah akal kita sendiri, bukan lagi Tuhan sebagai Tuhan. Yesus, mohon maaf, kan duduk di sebelah kanan Bapak tuh. Yesus sekarang masih berserah diri atau sudah enggak lagi? Mereka ini sehakikat. Jadi saling, maksudnya gimana sehakikat itu? Sehakikat berarti mereka ini adalah Tuhan yang Esa. Kalau Anda berserah diri sekarang ke Yesus berarti terakhir Pak Yusuf. Saya berserah diri Trinitas ya. Kalau Anda bukan sekarang cuma berserah, Yesus. Anda berserah diri ketiga-tiganya. Trinitas ini kan Yesus ini adalah yang kedua pribadi yang menjadi manusia. Banjuma, saya pusing Banjuma, bisa dibantu Banjuma? Oke, ini tentang Trinitas. Kalau saya Banjuma dulu. Ya, Kandaya dulu. Oh iya, silakan Kanda. Kalau saya cuma singkat aja nih saudaraku Pak Yusuf yang saya. Saya juga bisa mengatakan bukan saya di dalam diri saya ada Trinitas. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini ada tubuh, nyawa, dan ruh. Ya. Tubuh dari yang itu Trinitas juga itu. Karena kenapa kalau tidak ada salah satunya pasti saya mati. Itu aja sih saya kata penegasan. Dan di dalam dirinya Pak Yusuf juga ada itu. Iya. Silakan Bang Juma. Yesus berserah diri kepada Bapa, tapi sekarang Pak Yusuf berserah diri ke Yesus. Silakan Bang Juma. Oke, jadi gini, Bang Yusuf, makasih ya, Bang Handi. Yang tadi itu loh Bang Yusuf, yang Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Bang Yusuf tidak menggunakan kerangka berpikir dengan baik di sini. Maaf, saya harus katakan itu. Kalau Yesus itu satu hakikat dengan Allah, satu ya, dia tidak akan disebut sebagai anak manusia. Kenapa? Allah itu bukan anak manusia, Bang. Kenapa saya katakan Yesus Abang ini keliru mengatakan satu hakikat? Ini data ya, Bang ya. Kata Yesus gini loh, Bang. Di dalam Yohanes 7 nomor 6 ya.
Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Itu, coba di garis bawah itu. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Berarti hakikatnya tidak sama. Sama Bang. Satu poin, jangan dibantah dulu karena ini saya terakhir mau azan sini Bang. Lalu kemudian saya katakan begini bahwa ketika Anda rujuk dengan saya kembali Bang Yusuf, Anda menjadi pengikut Yesus. Anda menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dengan Islamnya kita, Yesus Tuhan ataupun bukan Tuhan, tetap aja kita itu selamat Bang. Kalau Anda masuk Islam, ini logika ya, kalau Anda masuk Islam, Yesus itu Tuhan ataupun dia bukan Tuhan, sahabat saya tetap masuk surga. Sahabat saya tetap selamat. Loh kok bisa kayak begitu? Iya, alasannya apa? Lawang Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kedua, Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sebagai utusan, dia hanya mengajarkan apa yang Tuhannya perintahkan untuk ia ajarkan. Islam kena di situ. Jadi Yesus Nabi, dia Rasul, Islam kena, tetap aja selamat. Yesus Tuhan, tetap aja selamat. Kenapa tetap aja selamat? Karena Yesus membolak-balikkan pemahaman itu di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Ketika dia dituduh dan dilempari oleh orang-orang Yahudi, dia katakan, kenapa kau ingin melempari aku batu? Bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Sekarang pertanyaan logikanya adalah, apakah cuma Yesus yang bertugas menyampaikan firman? Banyak. Berarti yang penyampai firman lainnya itu juga adalah Allah. Apakah mereka itu kita sembah? Tidak. Ternyata ketika Yesus mengatakan semua yang diberi tugas menyampaikan firman adalah Allah, maka Yesus mau bicara di atas bukit yang tinggi pun berteriak dengan sekencang-kencangnya, wahai manusia dengarkan, aku Yesus ingin berkata kepadamu, aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Sekalipun Yesus teriak dengan lantang di atas muka bumi, setiap hari, dari abad pertama sampai hari ini, tanggal 10 Januari 2022, meskipun suara Yesus masih terngiang-ngiang setiap saat, melalui masjid, melalui gereja, melalui toa semuanya di dunia, Yesus berkata di atas bukit, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Wahai manusia, sembahlah aku, jangan sembah yang lain. Maka ketahuilah Bang Yusuf, Yesus itu hanya menyampaikan firman Allah. Jadi bukan dia Allahnya. Dia hanya mempunyai tugas menyampaikan apa yang Allah ingin Yesus sampaikan. Apa bukti dalilnya? 1, Wahyu 1 nomor 1. Apa di situ narasi yang dibangun? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hambanya. 1. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang engkau perintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Artinya, sekalipun Yesus dengan suara lantang mengulakan toa yang paling besar di dunia. Hai manusia, aku tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada pencipta selain aku. Maka kalian semua tunduk berserah diri, sembah kepada aku. Oh, jangan salah. Dia hanya sebagai penyampai firman. Kenapa dia sebagai penyampai firman? Dia akui, secara logika, Maria manusia melahirkan manusia. Secara logika, Yesus mengakui dirinya adalah manusia. Yohanes 13 nomor 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tiada lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan tiada lebih tinggi daripada dia yang mengutusnya. Karena itulah Bang Yusuf, yuk mari kita rujuk kembali yuk. Kembali kepada pondasi akidah kita. Qala inni abdullah ataniyal kitaba
wa ja'alani nabiyyan. Yuk kembali rujuk yuk. Kita bina lagi rumah tangga kita yang dulu kita bina. Satu konsep kita berdayung bersama. La ilaha illallah Isa Yesus Rasulullah. Maka kita akan masuk ke dalam kecintaan Allah. Kalau abang tadi mengatakan bahwa abang itu mengikuti ajaran Yesus yang mana yang abang ikuti hari ini? Benar yang dikatakan Peta Lempu, ajaran yang mana yang Anda ikutin? Benar yang dikatakan Bang Handi, ajaran Yesus yang mana yang Anda ikutin? Sampai Anda mengatakan Yesus adalah juru selamat. Saya hanya ingin mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus, Islam ataupun Kristen, maka dia akan selamat. Percaya kepada Yesus loh, bukan percaya kepada oknum lain yang menjajakan Yesus adalah inkarnasi daripada Theos. Itu Bang Yusuf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau abang boleh japri saya, Bang Suma, setiap malam saya kedinginan, kita rujuk yuk kembali menjalin hubungan silaturahmi yang kayak dulu lagi, mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Yuk mari kita sama-sama genggaman erat mengajarkan ke anak keturunan kita la ilaha illallah Isa Rasulullah. Demikian, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yusuf, penutup. Oke, penutup singkat saja ini. Ya. Bahwa ketika harus bertanya ajaran mana yang diikuti saya, makanya ajaran Yesus yang mana? Logika simpelnya bahwa Yesus mengajarkan hanya kepada gerejanya. Jadi tidak mungkin lagi di luar gereja ada pengajaran Yesus. Oke. Yesus datang menebus untuk semua orang. Tetapi pengajarannya hanya kepada gerejanya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf telah berdiskusi dengan kita semua. Karena ini menjelang Bang Peta. Ya, menjelang maghrib untuk semua wilayah Indonesia, bahkan ada yang sudah maghrib di Jawa sebentar lagi juga. Terima kasih Pak Yusuf, Bang Juma, Pak Peta semua, dan semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Pak Yusuf kalau berubah pikiran, silakan rubah sendiri pikirannya. Jangan sampai pikirannya dirubah oleh orang lain. Kenapa sih? Jangan segan-segan menghubungi panitia untuk mengembalikan orang kepada jalan yang benar. Saya ketuanya. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Rasyad silakan di anu dulu. Ditutup dulu. Oh Yusuf jangan kemana-mana dulu. Saya potong kakinya tuh kalau kemana-mana. Ya. Ya, ini sudah sore. Jadi ini sudah mau Pak malam Yusuf. Juga. Ya. Pak Yusuf. Ya. Sebentar malam. Kita ngobrol-ngobrol santai jam-jam berapa waktunya Pak Yusuf? Ya. Silakan japri saya. Oke. Kita mungkin di ruang sini atau di ruang gladiator dengan konsepnya gini Pak Yusuf. Tanggalkan keimanan dan doktrin untuk menemukan kebenaran hakiki. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai sebentar jam-jam berapa. Kalau ada waktunya Pak Yusuf, silakan jawab saya nanti. Oke. Terima kasih Bang. Oke saudaraku, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Allah memberikan selalu hidayah kepada Pak Yusuf bersama dengan keluarga. Kalau lain kali kalau mau ngobrol sama Pak Yusuf di ruang isolasi aja.